Hari ini kita basuh balik jodoh sana di dalam sebuah program yang rutin kita lakukan di setiap Kamis, yaitu podcast bersama tokoh. Dalam edisi 19 Januari tahun 2022 Dun Sana Soro Minang TV, kami mempunyai sebuah kesempatan berbincang-bincang tokoh-tokoh yang kini lagi bekerja keras bagaimana rumah Panji IKSB menjadi jauh lebih baik ke depan. Amin. Nah, untuk itu Dun Sana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kami melihatkan siapa tokoh-tokoh yang Allah datang ke studio Soro Minang TV, tentu kami all kru Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Dun Sana Soro Minang TV sadonyo selalu dalam beraktivitas sehari-hari di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan tidak pernah bosan kami memohon dan meminta juga kepada Dun Sana Soro Minang TV, share sebanyak-banyaknya seluruh program Soro Minang TV, terutama dalam program-program yang seperti hari ini kita lakukan podcast bersama tokoh warga Batam asal Sumatera Barat, seperti yang akan kami perkenalkan kepada Dun Sana. Share sebanyak-banyaknya fanpage Soro Minang TV, share sebanyak-banyaknya channel YouTube Soro Minang TV, sehingga banyak dan semakin banyak pemirsa Suara Minang TV. Karena kami meyakini Dun Sana Soro Minang TV, keberadaan Soro Minang TV akan jauh lebih baik jika memang semakin banyak orang menyukai Soro Minang TV sadonyo. Oke, Dun Sana Soro Minang TV, sebelum sebelum kami memperkenalkan dan membuat penasaran Dun Sana Soro Minang TV sadonyo, hari ini kita sudah hadir di studio kedatangan tamu-tamu yang sangat dihormati, tokoh-tokoh Minang yang ada di Kota Batam. Maka dengan judul podcast kita pada hari ini adalah tugas pokok dan fungsi Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Penasaran Dun Sana Soro Minang TV? Maka jangan lupa ikuti taruh Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Dun Sana Soro Minang TV. Nah, baru nampak dari Dun Sana siapa yang ada di studio kini. Tokoh-tokoh Minang yang ada di Kota Batam yang sekarang lagi diperbincang-bincangkan. Pertama kami perkenalkan yang di tengah dulu. Tentu nanti lu nak Pak. Ayo. Enak. Sama ya. Tapi bantu umur nanti, tapi lebih dua lah dari Pak Rafki Pak. Nah, dari awak daripada Rafki. Oke, di sana beliau adalah Assalamualaikum Pak Arwin. Waalaikumsalam Pak Sab. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kayaknya selepas pensiun semakin fresh ya. Alhamdulillah. Tidak ada apa itu? Beban mental lo kurang. Kurang. Ya, alhamdulillah Dun Sana Soro Minang TV kita perkenalkan beliau adalah Ketua Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat periode 2022-2027. Di samping beliau yang sebelah kiri yang ada sebelah kiri kan, sebelah kanan Nambo, seorang warga Batam asal Sumatera Barat, anak muda yang masih dikatakan agak muda tapi mempunyai prestasi yang luar biasa. Ya, calon-calon pemimpin Batam masa depan lah. Ya, nah. Amin. Beliau adalah Bapak Rafki Rasid. Ya, Rafki Rasid aja ya kan? Dokter Rafki Rasid. Iya. Alumni awak, gua bangga aja alumni awak dokter kan gitu. Di sana Soro Minang TV kami berkenal beliau adalah Ketua Panitia Pemilihan Majelis Tinggi ya. FC. Betul ya? Iya. Ketua Panitia Pemilihan Majelis Tinggi kemarin ya. Iya. Dan juga Ketua SC dari Mubes IKSB yang ke-9. Assalamualaikum Pak Rafki. Waalaikumsalam. Sehat Ketua? Alhamdulillah ya. Mik kami ciek barunya gitu. Oh ya. Alun ado yang mamjual mik gue bisa sampai lah dah. Rusak ya. Ada betul, mik yang model koko maksimal paling banyak 2 orangnya. Jadi beko nanti kita ganti-gantian ya. Yang paling ujung dan gondrong
pemirsa Dusana Suara Minang TV, Pak kameramen, nampak yang paling ujung nampak? Nampak ya, Bapak Ustadz. Bukan Ustadz. Ustadz ya. Bukan. Sampai kalau setiap ada acara, nggak bisa ada pengajian, itu alasan terus. Kajinya beda. Oke. Bapak Junaidi Cenego, Dusana Suara Minang TV. Bagi Dusana yang orang Solo, tepai pasti tahu siapa beliau ya, Ketua IKA IKA Kota Solo, Ketua IKA Kota Solo. Dusana Suara Minang TV. Oke, kita mulai diskusi-diskusi Dusana bersama para tokoh Minang yang ada di Kota Batam, terutama di lingkaran Ikatan Keluarga Sumatera Barat, yang alhamdulillah pada periode sekarang insya Allah mempunyai sebuah kebaikan-kebaikan daripada periode-periode sebelumnya hendaknya. Bang Arwin, Iya. kami all crew Suara Minang TV tentu mengucapkan selamat kepada Abang terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Nah, sebelum kita berbicara majelis tinggi lah dulu, tidak ada salahnya banyak senyeneknya biar Dusana Suara Minang TV mengenal sedikit atau sekelumit profil Ketua Majelis Tinggi IKSB itu sendiri. Mungkin Abang bisa sampaikan kepada Dusana Suara Minang TV profil singkat seorang AKBP Purnawirawan Haji Arwin SH. Silakan Bang. Sapu dulu ya. Sapu dulu Dusana. Assalamualaikum Dusana Minang TV kasadonyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo namo Arwin AKBP Purnawirawan Arwin pribadi sarjana hukum. Selaku perkenalan Ambo dulu bertugas di kepolisian selama 38 tahun 8 bulan. Baru pensiun 1 tahun yang lalu lah, belum sampai 1 tahun. Baru pensiun. Baru pensiun ya. Iya. Jadi dalam liku-liku suka duka yang ada di kepolisian itu, Ambo merangkak dari pangkat bawah. Dari pangkat sersan 2. Masya Allah. Masih bujangan. Aduh, ya nak mungkin lah. Dinas di Kepulauan Riau. Oh, memang awal dari Kepulauan Riau ya? Tahun 80 sampai tahun bulan Maret 80 sampai Ambo sudah menginjakkan kaki di Batam. Oke. Ya. 87 3 bulan 6 bulan di situ Ambo pindah ke Karimun. Oke. Karimun, di Karimun, ya alhamdulillah Ambo dapat jodoh di situ, dapat orang Karimun, tapi orang kita juga bapaknya orang Padang, kerja di imigrasi, amaknya orang Lubuk Basong, suku Jambah. Oh, berarti asli. Asli lahir di Karimun, tapi nyamo tetap orang awak juga. Iya. Istilahnya pepatah jauh-jauh bangun terbang, jatuh ke kubangan juga kan. Gitu. Bang, informasi Abang Ketua IKAPAS ya? Iya. Ketua IKAPAS Ikatan Keluarga Pasaman ya, Bang. Sekarang mungkin Dusana Suara Minang TV lah mulai mengetahui lah, sudah beredar di media di grup-grup WA orang Sumatera Barat, Abang menjadi Ketua Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Bang, sebenarnya Majelis Tinggi dalam konteks IKSB itu seperti apa sih Bang? Dapat Ambo jalankan siko. Untuk kepemilihan masih ke Patang kok, istilahnya ada itu adalah musyawarah. Ya. Musyawarah. Karena di pemilihan itu memberikan penunjukan nama masing-masing anam balik IKA Kabupaten Kota ya. Kota yang ditunjuk sesuai dengan pasal 6 undang-undang anggaran dasar rumah tangga. Ya. IKSB. Itulah menunjuk atau memberikan rekomendasi. Betul. Satu orang IKA, satu orang yang ditunjuk untuk menjadi majelis tinggi. Jadi kami itu kemarin berjumlahlah 6 balai IKA, yang 2 ada pada intinya bukan pendapat seorang tapi pendapat bersama. Ya Pak Riki ya. Kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial ya. Ya, itulah nama Mas Riki itu bisa meluruskan, mempersatukan
IKA-IKA yang ada di Kota Batam kau di bawah naungan IKSB supaya bisa bersatu sesuai dengan apa kita harapkan, bersatu, bermarwah dan berjaya. Bagaimana Iya, tujuan itu bisa tercapai? Inilah kami giring sampai 5 tahun ke depan nanti. Masya Allah. Pak Rafki. Pak Rafki adalah salah seorang yang sebagai tokoh sentral pelaksanaan MUBES dan termasuk pelaksanaan pemilihan ketua pemilihan Majelis Tinggi itu sendiri. Pak Rafki, seperti pertanyaan tadi yang Ambo sampaikan ke beliau kan belum terjawab sebenarnya. Tadi kan proses, silakan Majelis Tinggi yang Mewakili Kabupaten Solo. Solo. Pelitian Solo Pak ya? Pelitian Solo Pak? Oh gugur. Majelis Tinggi Perwakilan gugur. Aduh. Pak Rafki, sebenarnya ya kita kalau berbicara organisasi kan berbagai macam beda-beda bentuk struktur di atas daripada pengurus harian itu sendiri. Di IKSB itu ada yang disebut dengan majelis tinggi. Kalau boleh Pak Rafki detailkan biar sana orang Minang khususnya yang ada di Kota Batam mengetahui sangenek. Karena kadang-kadang bisa saja nanti ada sebuah pola pikir dari masyarakat. Dua kemudian di IKSB mah ada majelis tinggi cek pelisilah nah. Itu kok ketua IKSB pelisilah kan gitu. Sebenarnya apa sih majelis tinggi itu sendiri gitu? Baik, makasih Pak Safril. Jadi untuk sederhananya, mungkin mau sederhanakan saja dengan contoh negara kita. Betul. Nah, di negara kita itu ada namanya Majelis Perwakilan Rakyat. MPR. Ya. Nah, ada presiden. Ya. Nah, posisi majelis tinggi di Siko itu adalah seperti MPR. Tugasnya Biko mengukuhkan, mengeskakan pengurus, melantik pengurus. Ya. Seperti kalau di negara presiden lah. Presiden, ya, melantik presiden. Sampai Beko mengawasi jalannya organisasi sesuai dengan ADART yang yang sudah disahkan dalam MUBES Patang tuh. Ya. Jadi ibaratnya itu sebagai kontrol dari pengurus. Tetapi majelis tinggi dibatasi juga, tidak boleh terlalu campur tangan juga dengan kepengurusan. Artinya selagi kebijakan tidak tak boleh, karena selagi pengurus berjalan sesuai dengan koridor ADRT silahkan. Itu majelis tinggi akan cuman mengamati saja. Ketika ada permasalahan Beko yang krusial, yang strategis sifatnya, yang tidak bisa diselesaikan di tingkat pengurus, maka level berikutnya dibawa ke tingkat majelis tinggi. Ya, disitulah musyawarahnya di situ untuk menyelesaikan masalah yang krusial, termasuk MUBES pengesahan MUBES luar biasa. Tanpa persetujuan majelis tinggi, maka itu tidak bisa dilakukan. Termasuk pergantian antar waktu. Itu pilihan dari IKA-IKA yang ada pembeli IKA, tapi dari Padang Panjang tidak mengirimkan, ada 7 balai. Patang dalam rapet pemilihan itu ada 6 balai yang hadir. Maka yang 6 balai itulah yang Patang memilih ketua majelis tinggi, ya. Artinya di situ keputusan pun walaupun ada ketua dan sekretaris itu tidak boleh berjalan sendiri, beda dengan ketua ISB. Jadi tidak ada istilah hak prerogatif. Tidak ada hak prerogatif. Jadi kolektif kolegial. Jadi ketika ada persoalan strategis krusial tadi, maka majelis tinggi akan melakukan rapat dan akan diambil suara untuk suara terbanyak juga untuk memutuskan mana yang lebih baik. Tapi kalau ketua IKSB seperti presiden, artinya ketikanya caranya membawa organisasi itu ke arah yang lebih baik menurutnya, ya silahkan. Tidak boleh keluar dari relnya. Relnya apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gitu. Nah, jadi tampak bedanya di situ kan. Artinya memang seolah-olah levelnya lebih tinggi majelis tinggi daripada ketua pengurus harian. Namun ya sama lah seperti presiden, MPR itu lebih tinggi, tapi ya fungsinya di kerajaannya tidak banyak, cuma mengawasi saja. Artinya sebagai fungsi kontrol. Ada fungsi kontrol, ada fungsi eksekutor. Jadi eksekutornya adalah si pengurus harian. Oke, di sana kalau Minang TV semakin sedikit kita mendapatkan pencerahan dari salah seorang majelis tinggi. Pak Rafki majelis tinggi dari IKLA. Memang orang tinggi Pak Rafki. Agama ya, Masya Allah.
Cukup. Tanjung. Oh, Tanjung. Jadi seorang balausan dan majelis tinggi dari Guguknya. Tidak dari Solo tapi Guguk ya. Iya. Di sana Suara Minang TV sadonya sedikit bercanda-canda kita dengan bapak-bapak kita. Sebelum kita lanjutkan diskusi tentang tupoksi majelis tinggi untuk lebih detail, termasuk visi beliau sebagai orang yang duduk sebagai majelis dan sekarang menjadi ketua, maka kita coba membaca-baca dulu komentar dari sana yang ada di live streaming kita pada malam hari ini. Yang pertama, Riga JM, mantap. Terima kasih banyak Riga. Joni Mulyadi, nice. Deh, aku hati nice juga ya. Joni Mulyadi, sukses terus Suara Minang TV. Terima kasih banyak Pak John. Nah, kok des manis ah? Des manis ah. Budes, tadi Pak Rafki hampir tidak jadi deh. Kena tidak ada Budes lah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hos dan Pak Rafki. Pak Arwin, sukses untuk IKSB. Nah, yo gak kecewa tadi tuh Pak Rafki, ndak ada Budesnya, ndak awak nih tanya cari Budes tadi tuh. Pak M, mantap Pak Safril, terima kasih banyak Pak M. David Raneri, Netri, Bu, mantap. Ma, Arwin pribadi pilihan. Ah, berarti lah pasti lo orang pilihan lo Pak. Ya, nah. Pak Joni Mulyadi, bantu like dan share ya teman-teman. Nah itu dah bintang kirim sebanyak-banyak ya nah. Lanjut Ibu Davitra Netri sekali lagi, hidup Lubuk Pasuang. Oh, Berarti Pak Rafki kena. Oke. Oh, harus mandu. Ya. Udah Lubuk Pasuang. Oh Ibu Lubuk Pasuang. lahir dan besar di Karimun, tapi asli Lubuk Pasuang. Oke. Amelia Piliang, mantap Mak. Alvaro, mantap Pak Rafki, semoga sukses dan sehat-sehat selalu, amin. Ibu Osrizabeti lagi menonton, terima kasih Ibu Os. Joni Mulyadi, mantap. Pak Agus Li Amir juga lagi menonton. Oke, Nusana Suara Minang TV, jika seandainya ada yang ingin bertanya kepada para majelis tinggi itu sendiri, yang kebetulan hadir ada 4 majelis tinggi. Sekali lagi, Pak Rafki adalah majelis tinggi dari Ikatan Keluarga Luar Agam, Ketua Majelis Tinggi dari perwakilan Ikatan Pasaman ya, Pasaman. Ikapas. Ikapas. Yang Lambuk Gondrong, kawan Ambo Ustadz Junedi Caniago, itu majelis tinggi dari Kota Solo. Pak Cici, majelis tinggi dari Gugu salah, Kabupaten Solo. Ya. Solo. Kabupaten. Turut tangan awak maksudnya. Iya, sikum ya. Bang. Ada yang unik dalam periode 2002 sampai 2027. Iya. Pingin komentar seketek. Aduh. Ketua Umum AKBP Purnawirawan, Kehar Polisi Aktif, Ketua Majelis Tinggi AKBP Purnawirawan. Kira-kira masih setel nggak polisi di BNKSB itu kira-kira? Suara Minang TV dapat ambo jalehkan risiko. Alhamdulillah pada dulu sangat sadu ya. Ya. Itu mungkin secara kebetulan saja. Ya. Mungkin dulu dipimpin masih tinggi oleh Erwin. Kini dipimpin oleh Arwin. Kan, jangan lihat AKBP-nya. Ada AKBP-nya. Iya. Untuk tadi dari host saya bilang semuanya personel polisi, satu polisi aktif memang benar. Tapi namun demikian Marion, adinda kami Marion, Ketua Umum IKSB, pemilihan secara aklamasi, betul-betul mubes, musyawarah ke-9 Sumatera Barat ini betul-betul bermarwah. Ya. Mau kita sampai akhir 5 tahun besok tetap bermarwah. Amin. Ya, tetap berkumpul. Itu yang kita harapkan. Yang keduanya pas kebetulan kemarin itu kebetulan semua. Untuk masih tingginya, tapi pilih kan Muambo. Yang pilih Rifki. Punya kerajo beliau ya. Ini kemudian sidang ya. Yang nambo silahkan Ambo dari Pangkek Randa, Sersan sampai pensiun AKBP polisi. Ya. Dimanapun tugas adalah sampai ke jam, Pangkalan Kerinci, Bengkalis, beberapa kali lah. 7 kali jadi Kapolsek. Ambo dimanapun tetap oleh pimpin tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Dilaksanakan secara ikhlas. Ya mudah-mudahan dengan keikhlasan nanti disitulah ada manfaatnya. Ya saya itu manfaatnya dong. Jadi itulah yang keduanya masalah keputusan si
ketua harian. Ya. Si Bang Yudi. Ya. Yudi memang betul karena semangatnya melihat orang kampungnya bisa memberikan tenaga dan pikiran untuk IKSB. Itu bisa bekerja sama dengan Marion selaku ketua IKSB untuk 5 tahun ke depan. Nah, alangkah baiknya. Saya rasa. Jadi yang pengurus-pengurus lainnya, mari kita dukung bersama, termasuk Nina Mama, ya semua ketua KIK, mari mas support yang baik agar perjalanan pengurus IKSB bisa berjalan dengan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang kita harapkan. Iya. Jadi artinya sebenarnya mungkin saatnya juga beliau-beliau mungkin masa-masa pensiun ya Pak Rafki ya. Mengabdi, membantu orang awak apa yang bisa dibantu kan gitu ya. Jadi kebetulan saja. Bukan Pak Rafki yang Mas Setel ya. Sebagai ketua SC. Pak Rafki. Apa namanya? Ya, sebenarnya macam-macam kita adalah the next generation lah IKSB itu sendiri itu masa-masa yang akan datang. Umur-umur 45 sampai 50 orang-orang yang akan melanjutkan setelah beliau-beliau ini mungkin di saat umur-umur lebih tua lagi kan begitu. Ada proses kaderisasi. Bagaimana Pak Rafki melihat IKSB secara umum dari dulu membandingkan dengan proses kaderisasi atau suksesi yang terjadi pada saat periode ke-9 Bobes itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Safri. Jadi Ambo berkecimpung di IKSB itu sudah sejak lama sebenarnya. Artinya dulu kamu ingat zaman Pak Zulbari, Pak Iskandar Yakub, Pak Zulbari ketua. Ambo ketua SC juga waktu pemilihan Pak Zulbari sebagai ketua. Umur berapa Pak Rafki waktu itu? Ambo masih di bawah 30 lah. Sebenarnya. Jadi Ambo yang jadi sudah berbagai mulai dari Pak Iskandar Yakub, Pak Zulbari, Pak Artos, Pak Artos, kemudian Pak Erwin Ismail sampai kini ke Kanda Marion, ya kan? Artinya di siko kalau kita boleh berbangga, IKSB itulah organisasi itu, ya termasuk Gama Minang ya, itu yang masih eksis sampai kini. Kalau mungkin kita lihat di paguyuban-paguyuban lain banyak yang lah pecah ya kan ya. Nah, banyak memang ada di dalam organisasi yang bocah lihat banyak terjadi silang pendapat tapi tidak sampai pecah. Betul. Nah, pecahnya di dalam saja artinya tidak sampai keluar. Artinya bah kecil orang awak pecah di paru istilahnya. Tapi sudah itu elok melihat kan. Nah, jadi itu biasa dalam berorganisasi dinamika itu akan membentuk pemikiran-pemikiran itu namanya kalau di istilah kampungnya brainstorming. Jadi dengan begitulah kita sama-sama beraja berorganisasi, sama-sama paham berorganisasi. Disitulah mungkin yang kanda-kanda kita yang di Majelis Tinggi yang pernah membaca ADRT akhirnya membaca ADRT gitu. Jadi kita berusaha mengarahkan supaya ada relnya kita jalankan sama-sama. Nah, untuk kaderisasi sendiri yang mau mencari kita nggak khawatir ke depannya itu akan banyak kader-kader dari yang muda-muda Minang, terutama yang dari Gema Minang ya, dari generasi muda Minang yang lainnya itu seluruhnya mau cari sangat antusias untuk berorganisasi. Nah, itu sangat baik. Ketika orang tertarik berorganisasi berarti ingin jadi pemimpin. Nah, jadi mudah-mudahan kalaupun tidak kini untuk di masa 5 tahun yang akan datang ataupun 2024 kalau bisa kita mulai pemimpin-pemimpin Batam itu kalau bisa ya sudah dari orang-orang awak lah. Nah, gitu. Masuk di dalam kepengurusan DPRD kah atau mungkin sampai ke eksekutif. Mungkin eksekutif balon tapi DPRD dulu yang kita apakan untuk politik ya. Betul. Nah, untuk non politik juga kalau kita lihat sudah cukup banyak orang-orang awak sebenarnya yang pegang posisi kunci di Batam. Nah, itu mudah-mudahan dengan begitu IKSB akan tetap eksis dan jangan sampai berganti nama, pecah atau apa-apa yang itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tidak. Dan alhamdulillah sampai kini terbukti masih eksis. Oke. Pak Rafki, makasih banyak. Bang. Ya. Kalau ketua Majelis Tinggi gua apa panggilannya kah? Ketua saja ya. Nggak ada ketum di selari kan? Oke. Bang. Awak ada muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat. Ya. Yang mungkin selama gue tetap mengamati tentang IKSB itu kan begitu.
Bakok kini ya ketua majelis tinggi gue sado ketua IKA gue aja. Berbeda dengan periode sebelumnya, ya nak. Nah, tentu bisa lah berbagilah nanti, kok dulu umpamanya benar-benar dikirimkan tokoh. Kini tidak dikirim langsung di ketua IKA itu sendiri, Bang. Komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Boleh kami jawab? Masalah terpilih ketua IKA tentu sudah dipikirkan matang-matang dari masing-masing IKA, karena ketua IKA itu dipercaya oleh ketua IKA masing-masing untuk membenahi orang kampungnya, orang Batam berasal dari masing-masing daerah masing-masing. Gitu. Jadi udah dipikirkan mungkin yang dikirim menjadi ketua majelis tinggi melalui rekomendasi daripada ketua IKA dengan ditandatangani sipil basah sesuai dengan pasal 6 ARD rumah tangga ADART IKSB. Saya rasa itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Mungkin dianggap yang lebih cakap, yang lebih bisa meluangkan waktu, yang bisa bekerja sama, itulah yang dianggap oleh ketua-ketua IKA yang dikirim ke majelis tinggi itu. Misalnya itu aja. Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam anggaran dasar itu sendiri. Jadi secara prinsip tidak ada pelanggaran ADART jika seandainya ketua IKA tersebut menjadi anggota majelis tinggi itu. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Pak Junedi, komentar terhadap itu. Kita mau review mungkin perjalanan Mubes yang ke Patangko yang alhamdulillah mungkin satu-satunya mungkin selama Mubes tapi lihat ketum secara aklamasi. Ya, betul. Nah, itu ndak lapeh dari para ketua-ketua IKA yang salamo ko duduk bersama berbincang-bincang memikirkan IKSB ko kamu ko lebih rancak. Lah istilahnya semboyannya kini bersatu bermarwah berjaya. Nah, itulah ketua-ketua IKA kalau tidak salah kan mungkin 3 tahunnya lapeh. Kami lah mulai duduk-duduk Mampu kunci Araf kisah. Oh, bukan. Lah mulai kami duduk berbincang-bincang bahas supaya IKSB kemukonya lebih rancak. Jadi itulah puncaknya pas Mubes ke Patangko terpilih secara aklamasi Kanda Marion. Jadi ketua-ketua IKA yang selama ke selanya duduk mengopi, selanya berkumpul-kumpul membicarakan hal-hal tentang IKSB, ya kami berkomitmen gitu. Siapapun ketua IKA, selanya ada ketua IKA yang duduk di badan kepengurusan, di badan kepengurusan ya. Jadi kami berkomitmen, mana ketua IKA yang tidak ada di kepengurusan, kita berkumpul di satu wadah, itulah di majelis tinggi. Makanya waktu kini, periode kini kebanyakan anggota majelis tingginya ketua IKA masing-masing. Siapa IKA gue? Siapa lah mungkin IKA gue. Mungkin itu sekedar dari mau. Pak Rafki, komentar Pak Rafki tentang hal itu seperti apa? Ya sebenarnya tidak ada masalah dengan ADRT. Banyak pertanyaan muncul kawan. Ya. Pak Sab. Makoi ketua IKA-nya ke majelis tinggi lah guys. Banyak yang muncul pertanyaan seperti itu. Tidak ada masalah kan saat ini kita klarifikasi dan menjawab secara umum di media. ADRT tidak ada yang dilanggar. Cuman membalik ke apa tadi contoh tadi. Ibaratnya gubernur jadi anggota MPR. Itu makanya dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya di ADRT karena ada larangan, tidak ada masalah. Tapi sarancanya memang ketua IKA mengutus orangnya yang bisa dipegang, yang bisa dipercaya untuk duduk di pengurusan dan majelis tinggi. Artinya
ketua IKA tentu punya masyarakatnya, artinya inyo adalah tokoh di masyarakatnya, maka inyo akan mengurus masyarakatnya. Tapi kalau ingin juga duduk di kepengurusan IKSB, tidak ada masalah, Cuman tentu masyarakat tentu berharap jo tetap diurus lah kalau untuk IKA masing-masing kan gitu. Jadi ibarat kata orang, latibo kanda di Majelis Tinggi, jangan lupa IKA pas. Kami itu masuk ke sana. Kayak kan? Caranya Iko, ibaratnya Iko kan kerja sosial. Ya. Kerja sosial itu penuh dengan ibaratnya itu panggilan hati. Ya. Panggilan hati kita untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang kampung itu asal Pantau Sumatera Barat. Ya. Mungkin antar masing-masing IKA-nya gitu. Kalau tidak ada panggilan hati untuk kebaikan itu susah. Ya, kalau panggilan hati itu ada faktor waktu. Ya. Faktor waktu sudah itu faktor pikiran. Faktor Kepeng. kepeng itu apa itu pasti. Lu udah pasti. Ya. Nah itu ya enggak kita orang Sumatera Barat enggak jauh-jauh larinya, itu bagaimanapun ada pesan di syarat pesan dikit. Oke. Di sana Saudara Minang TV sadonya sedikit pertanyaan-pertanyaan kecil yang sudah kita sampaikan kepada para narasumber kita adalah tokoh-tokoh sentral dari masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Kita coba membaca balik komentar daripada pemirsa. Riga, orang awak bana kok, maksudnya you orang awak Riga, mana orang awaknya itu. Oke, di sana Saudara Minang TV, terima kasih. Kalau ada yang pingin bertanya di sana sehubungan dengan keberadaan beliau-beliau tokoh-tokoh kita yang ada kita berbincang tentang majelis itu sendiri. Abang Arwin, Abang secara prinsip seperti yang dijelaskan oleh Pak Ki, memang orang yang akan melantik dari ketua MPR dalam pelaksanaan sebuah garansi besar, bahasanya majelis tinggi tetap dalam sebuah koridor, indah akan mencari-cari kesalahan ketua IKSB dan mencari celah-celah yang lain. Tetap Abang dengan Bang Marion tetap seiring sejalan supayanya IKSB go the rule terus sampai di 2027 itu gitu. Tadi itu tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Junedi tadi ya. Iya. 3 tahun yang lalu kami ibaratnya PDKK acok berkumpul. Ya. Berkumpul tampil macam-macam tampil lah. Ada di hotel, ada di kadai nasi atau di kapan di kedai kopi. Itu kumpul paling paketek ada hadir itu 6 balika, 5 balika pasti ada hadir. Saat terlibat kumpul. Ya tujuan membicarakan itu siapa yang kita pilih nanti menjadi membawa IKSB ini ke depan. Nah, itulah terpilih mengerucut setelah 4 tahun. Larinya juga ke Saudara Adinda Marion sebagai ketua ketum. Ini pun dari kepolisian juga. Pensiun AKBP juga. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin rasanya tidak mungkin rasanya yang mendukung kau akan membelok di belakang kan? Itu butuh garansi yang seperti itu kan? Ya kita lah bertahun-tahun cuma kita harus betul mengiringkan adik itu kok selaku ketum kok bagaimana membawa IKSB itu supaya yang tujuan tadi bisa tercapai. Ya itu sebenarnya adukan maris tinggi kerja di situ. Ya bukan mencekal, tidak mungkin. Silakan berjalan apa ada sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya. Mudah-mudahan dengan itu ya bisa dia membawa nahkoda daripada IKSB itu dengan pengurus-pengurus itu bisa berjalan. Amojo sampaikan dari Siko mengharapkan seluruh pengurus yang dipilih oleh ketum sesuai dengan formatur kemarin. Ya, mohon kiranya bisa membantu, memberikan waktu, memberikan pikiran, tenaga untuk bisa bekerja sama untuk menghidupkan, menjalankan roda IKSB ke depan. Jangan semua ketum ke ketum terus. Ya, kasihan kalau ketum ke ketum juga. Harus bergerak roda IKSB itu ke depan supaya bisa bersinergi dengan pemerintahan Kota Batam dan juga bisa bersinergi dengan pegawai-pegawai lainnya di Kota Batam. Itu tujuannya. Bang. Ya. Tanpa kita pungkiri
Ini boleh siapapun, tapi khusus ke abang dulu. Tahun 2024 adalah tahun politik. Ya. Paguyuban adalah salah satu organisasi yang strategis yang akan selalu dikaja-kaja orang. Baa tujuan politiknya itu bisa tercapai. Apa dengan bang? Ya. KSB itu boleh enggak gitu politik juga? Nah, itu Oh, kurang terima kan kasih. silakan dilengkapi yang lain. Baik, Ya. aku jawab sendiri ya. Ya, ya. Kita berpolitik tuh semua berpolitik, dari rumah tangga sekecil berpolitik Ya, betul. sampai ke apalagi nama sepaguyuban Ya. harus bisa berpolitik. Ya. Tapi yang kita lihat selama itu, bagaimana IKSB itu marwah orang kita tuh bisa duduk di legislatif akan lebih banyak. Ya. Tentu bisa kita saring, bisa kita siapa kira-kira yang kita majukan, Yang punya potensi yang punya itu. potensi dan bawasan. Mbak punya pitih banyak saja, ya polisi ambo itu ya. Ya. Pitih juga perlu, tapi pola pikir, pola tindak, pola karajo dan pola berdusana itu harus mengerti juga. Iya, kan, gitu iya, kan, iya, orang iya, awak kan iya, itu. iya. Setelahnya nanti beberapa orang anak di pangku, Kemudian bahkan dia- orang kampung juga Dipertengahkan. gitu, itu maksudnya. Ya. Jadi tidak ada masalah berpolitik itu harus malahan berpolitik kan. Tapi itu nanti kita saring, nanti kerjasama dengan ketum siapa kita didudukkan, kapasitasnya bagaimana, ya kita majukan. Kalau itu kita dukung bersama-sama warga kita mungkin di Batam Pak Rifki nomor 3 ya. Nomor 3 terbanyak. Nomor Posisi. 3 terbanyak posisi di Batam. Tapi anggota dewan juga 3 lah ya. Nah, sangat naib lah kalau misalnya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan 2024 bisa cip dapil bisa orang awak duduk di legislatif. Amin. Itu kita usahakan itu. Iya, iya, bersama. iya, iya. Komentar Pak Rafki sebagai Ya. ya dari tadi orang yang apa ya, seorang yang sudah sekian puluh tahun. Karena kadang-kadang kita berbicara politik sebentar. Berbicara politik kadang-kadang kalau di KSB, oh boleh kok paguyuban kok sosial boleh politik kan itu. Sehingga memang akan berakibat juga secara psikologis kepada orang awak yang memang punya potensial, ya kan, tapi tidak mendapat dukungan dari masyarakat kulturalnya sendiri gitu. Nah, jadi apa komentar Pak Rafki sehubungan dengan pertanyaan awak tadi? Tahun 2024 adalah tahun politik. Suka atau tidak suka itu akan mempengaruhi daripada IKSB itu sendiri. Komentarnya Pak Rafki. Ya, makasih Pak Sapril. Jadi di dalam IKSB itu memang kita harus kita lihat dulu bahwasanya IKSB itu adalah organisasi sosial, Ya. bukan organisasi politik. Itu pertama. Yang kedua, di dalam IKSB itu adalah wadah orang awak ya yang banyak terjun di politik. Ya. Nah, itu jadi di dalam IKSB itu banyak warna, Ya. banyak warna. Artinya di situ adalah bahwasanya orang-orang yang KSB, pejabat-pejabat di KSB, ketua kah atau ketua majelis tinggi kah atau pengurus yang lain, itu silakan berpolitik. Tapi ketika organisasinya dibawa ke satu politik, ke partai politik, maka di dalamnya pasti akan ribut, pasti akan pecah lah. Artinya di situ kita berharap tentunya ketika masuk ke politik, baik itu ketua ataupun pengurus yang lain tidak membawa IKSB-nya, tapi ini membawa dirinya sebagai kader partai tertentu, itu boleh-boleh saja. Itu yang diharapkan memang. Nah, tadi masalah pencalekan itu dulu udah pernah dicoba tuh, bahwasanya yang berpotensial dipilih ya, tolong rame-rame pilih Eko. Masalahnya orang awak itu tidak bisa diarahkan, Pak. Susah marahkan orang awak. Ya. Pakai lagu ya. Oh, iya, Kita iya. menggeleng ya. Beda, Menggeleng. beda mungkin sama suku lain ketika tokohnya mengatakan pilih si A, aja pilih. Tapi kalau orang awak, itu saya lihat dulu. Artinya egaliter itulah orang Minang. Mudah-mudahan 2024 ke Mudah-mudahan. Nah, di kultur orang awak itu egaliter kan, Mbak. Artinya ketika seseorang itu jadi ketua, ini tingginya cuma sarantiang, majunya cuma selangkah. Nah, kalau di suku lain misalkan di Jawa misalkan rajo itu ya benar-benar sambah. Artinya titah rajo enggak boleh dibantah. Kalau di kita enggak. Ya, artinya ketika salah ya pasti dibantah. Artinya ketika diarahkan, orang awak itu paling susah memang untuk diarahkan, dan sifat egaliter tadi itulah yang membuat orang awak itu memang dianggap mumpuni dalam berdiplomasi, misalkan akan memakai baju politik masing-masing. Nah, silakan berlomba-lomba berbuat kebaikan di bidang sosial. Artinya ketika inyo berbuat banyak di orang awak, tentu orang awak akan mencari kok pantas dipilih. Artinya tanpa diarahkan pun
Orang awak kan mencari lihat dari tindakan. Itu bedanya orang awak, Pak. Orang awak tuh paling susah dikibuli dengan pencitraan. Nah, itu. Orang awak mencari lihat sesuai tidak perkataannya perbuatannya. Nah, kalau sesuai perkataan perbuatan, tanpa disuruh pun akan dipilih. Nah, jadi itu rasionya kalau orang awak itu, Pak. Nah, kalau orang lain kan enggak. Kalau yang nampak pencitraan apa, kalau enggak nampak nih pencitraan. Kalau orang awak kan alun tekilek lah tekalam. Ah, itu Pak yang susah mengicu orang awak itu di situ. Iya begitu, Pak. Di sana Suara Minang TV Sadonya memang kadang-kadang tidak bisa kita pungkirin bahwasanya dalam tanda petik seseorang jika punya target politik tertentu mengajak ketua ini itu adalah salah satu cara dan langkah bagaimana bisa mencapai tujuan politik itu sendiri. Di sana Suara Minang TV mungkin kita bisa beranalisis sendiri seperti apa yang disampaikan oleh para tokoh kita yang ada di Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Oke, di sana Suara Minang TV kita coba membaca balik komentar, mudah-mudahan tidak ada yang hilang sebelum setelah sampai 60 menit Pak kameramen. Dari Ibu Nur Hayati, Assalamualaikum, Batu Haji hadir Pak Os. Terima kasih Bu Nur, penggemar setia Suara Minang TV. Ibu Nurmalinda Canego, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Sana Suara Minang TV. Pertanyaan terakhir untuk para tokoh-tokoh, ya minimal memberikan sebuah kesejukan lah, komentar mulai dari Pak Cici, Pak Jun, Pak Arwin dan Pak Rafki. Segala bentuk gonjang-ganjing, apakah dengan IKSB kita yang lama, pramubeskah, pascamubeskah, pemilihan kepengurusankah, termasuk di majelis tinggi kah, kan begitu? Itu kita hilangkan. Kita mulai dari titik nol. Pak Cici, sebagai seorang yang diamanahkan oleh IKA Kabupaten Solok berada di majelis tinggi, apa harapan Pak Cici terhadap IKSB, terhadap majelis tinggi? Assalamualaikum Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau harapan majelis tinggi, khususnya Ambo dari IKA Kabupaten Solok, memang organisasi atau paguyuban sebesar IKSB itu sudah pantas, sudah pas ada Dewan Majelis Tinggi. Nah, kalau organisasi atau paguyuban seperti IKSB itu memang dipenuhi dengan anggota-anggota atau orang-orang yang berpolitik. Kalau bukan orang yang tidak berpolitik, dia tidak akan masuk ke organisasi. Nah, organisasi itu akan pasif kalau bukan orang tidak berpolitik. Jadi kalau ada pendapat sebagian anggota atau masyarakat IKSB tidak boleh berpolitik, berpolitik yang bagaimana yang nggak boleh, itu harus dijelaskan. Nah, selama ini kita ini kan pengamat IKSB. Nah, kalau kemarin saya melihat dari rapat Majelis Tinggi dalam pemilihan ketua, itu sangat kelihatan sekali marwah Majelis Tinggi itu memang kelihatan berbeda dengan yang sudah-sudah. Itu kelihatan di situ. Nah, makanya saya sangat bangga dengan Majelis Tinggi yang ada sekarang. Itu sangat marwah kita sebagai orang Minang itu kelihatan di sana. Nah, fungsinya daripada Majelis Tinggi inilah nanti yang akan mengawasi perjalanan. Kalau saya bilang kabinet kabinet Pak Marion. Nah, inilah yang akan kita kita berikan rekomendasi untuk lebih maju, untuk menuju yang lebih baik. Siap. Masih banyak. Ibu lo mencari tambah lagi. Ada maju. Kemana tadi di bawah entak lah kan yang ada SPG-nya.
menanggapi permasalahan gonjang-ganjing ke Pak Dakwah kan Sapri. jiwa itu udah dah. Oh, nah. Itu lah mulai titik nol. Oke. Ya. Untuk yang lah sudah apapun yang lah terjadi, Ya. baik itu tah mungkin pramubes ataupun mubes ataupun dalam penyusunan kepengurusan, Ya. itulah selesai. Kabinet lah terbentuk. Nah, ketum lah terpilih, kabinet lah terbentuk melalui pemilihan yang Ya, mekanismenya lah dilewati melalui tim formatur apa segala macam. Nah, ikulah dari titik ikulah kepengurusan IKSB 2022 sampai 2027, siapapun don sana yang dipilih untuk duduk membantu Kakanda Marion. Marilah bersama-sama kita bakarajo sesuai dengan tupoksi pokok dan fungsi masing-masing. Untuk majelis tinggi, bakato tadi, majelis tinggi indah akan mencampuri kebijakan Dari pengurus ataupun ketum. Kayak mana cuma bawa kapal kok. Cuma asal jangan keluar dari rel. Aku kalau agak merah-merah kaki das ketek, kita tegur. Kita pelok tagaknya balik biar lurus. Itulah fungsi kami. Bak ketua tadi banyak ketua IKA duduk majelis ini. Kami ingin ketua IKA ko selanya mengawal beliau secara langsung. Itulah gunanya kami. Dah 3 tahun yang lalu kami lah berpikir pada itu. Mungkin dari itu aja. Oke, silakan Bang Ketua Majelis Tinggi. Ketua Mik. Terima kasih Pak host. Sampai mungkin kesimpulan juga, mungkin Majelis Tinggi Kota Batam mempunyai peran dan tugas wewenang ya, yang tanggung jawab harus memenuhi rasa untuk periode 2022 sampai 2027, yaitu mewujudkan Majelis Tinggi yang presentatif terhadap aplikasi IKSB Kota Batam yang dapat berlaku adil, berdaya guna di IKSB itu sendiri, yang kritis, aktif, produktif, solid, rasa kekeluargaan. Itu yang kita semukan. Dan sedangkan misi Majelis Tinggi adalah mengoptimalkan komunikasi sebagai media penjaring aplikasi di KSB. Itu menjalin, membina, berkoordinasi dengan intensif dan membangun koordinasi dengan baik antara IKSB, Badan Otonom Bundo Kandung dan Gema Minang. Ya, Minang. Adapun konsepnya tuh. Betul. Nah, konsep tinggi SCB ini akan dilaksanakan dalam bentuk mencapai visi dan misi tersebut. Yang pertama ya, memantau, mengawasi, melaksanakan kegiatan IKSB dalam masa kepengurusan 5 tahun ke depan sesuai dengan anggaran dasar anggaran waktu yang tempat tadi kan, melantik segala ya. Yang kedua, memberikan saran dan petunjuk kepada ketum IKSB dan pengurusnya apabila ada hal-hal yang dianggap perlu yang dianggap perlu menjaga kekompakan dan kebersamaan di dalam IKSB itu sendiri. Yang ketiga, selalu melakukan koordinasi dengan kepengurusan IKSB dan badan-badan otonom. Nah, kalau komunikasi kita terputus pula ya kan. Dengan demikian tujuan kita bersama agar tercapai IKSB yang bersatu, bermarwah dan berjaya. Itu pun himbauan kamu sebagai orang tua ya. Itu ada 11 pilar ada sifat adat yang harus dibawa. Pertama, yang baik itu yang kuliah itu adalah kendi. Dan merah itu adalah sago. Yang baik itu adalah budi, yang buruk baso ya. Nah, itu dapat kita kiaskan di siko. Kita betul-betul orang awak di siko atau dari ketek semua gadang harus kita bisa berbudi pekerti yang tinggi.
Ya, itu tidak boleh kita lupakan. Itu ada lagi pepatah rusak rumah kerana binaso. Ya, buat baso kerana budi. Ya. Rusak budi kerana binaso. Ya. Kalau kita lah binaso untuk itu rusak seluruhnya kan kita tak mungkin. Nah, itulah kita ajukan kepada yang untuk dikaderisasi besok harus bisa mengganti itu. Jangan lupakan pepatah-pepatah yang ada di situ. Dan nampak Ya, dah lain lepas, dah letak goyang-goyang ya, istilahnya yang tua dihormati. Ya, nan ketek kita sayangi, ya. Yang sama gadang diajak berkawan, ya. Orang tua, bapak ibu diutamakan. Jangan kita dilukan gara-gara itu kita organisasi anak ditinggalkan tidak boleh lah. Organisasi kita, ya kita upayakan itu tadi waktu, ya istilahnya yang didulukan lah, itu istilahnya itu ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa yang bos sampaikan. Budi pekerti itu adalah suatu sifat ya yang nilai tertinggi dari adat Minangkabau. Ya, Minangkabau yang diwujudkan rupanya ada pepatah lagi, dek ribui rabahlah padi, dek cupak datuk temangguang. Ya, hidup kok indak babudi, duduk pagak camari cangguang. Kan. Nah, berarti satu orang sendiri harus ikut loh. Kajian adat harus ikut. Kalau kita tak apa budi ya kamari tagak kita cangkung dan terima orang gitu kan. Bagaimana kita terima orang harus pandai menjaga budi. Satu itu dari ambo yang tua, mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Ya, amin. Terakhir kepada Pak Rafki komentar. Jam tak ketum. Betul Nggak ketum. Nah, kalau ke Pak Marian baru ketum ya. Tadi pertanyaannya sama sih. Jujur keinginan kami Suara Minang TV menghadirkan bapak-bapak yang sebagai konseptor daripada IKSB Prode 2002, 2022 dan 2027 yang sampai detik ini sudah sampai ke titik di mana kepengurusan sudah ada, di majelis tinggi juga sudah ada. Kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi bentuk kapacah mana, ibarat kata orang batu kecek Pak Rafki singo di dalam tuh kan gitu ya, nak rosok dicuek cabai. Tapi alhamdulillah orang Minang tidak seperti berbudaya seperti itu. Ambo meyakini Pak Rafki duduk di kini go agak tenang hatinya mendengar dedengkot go mengecek secara bagaimana berbicara IKSB ke depan. Komentar Pak Rafki terlepas dari apapun dalam tanda petik lah, kalau boleh kita sebut dengan riak-riak dalam sebuah organisasi. Pasca detik Eko, komentar Pak Rafki tentang IKSB ke depannya itu seperti apa gitu? Yang pertama, Ambo tentu apresiasi kepada IKIK yang sudah begitu perhatian dengan IKSB. Artinya selama bertahun tadi 3 tahun ya duduk sama-sama memikirkan bahwa IKSB ku maju. Nah, itu apresiasi ke kanda-kanda itu yang ketua-ketua IK yang begitu perhatian dengan IKSB. Yang pertama. Nah, kedepannya tentu kita berharap lanjut. Kedepannya tentu kita berharap bahwasanya kita yang lalu kan tentu Ambo macam lihat memang biasalah dinamika dulu itu dalam Ambo terlibat mulai dari pemilihan panitia mubes sampai ke mubesnya sampai pramubes mubesnya itu jadian kita bersama lah nanti Ambo yakin itu akan kita galakan sama-sama juga artinya akan galak-galak kali kopi lah dan dengan buku itu tentu kita akan sama-sama caranya yang betul-betul kita pikirkan waktu Ika-Ika mungkin duduk acok mengopi malam-malam itu kita wujudkan lah. Itu kan waktu itu masih cerita kedai kopi. Betul. Artinya kedepannya wujudkan dalam bentuk IKSB betul-betul jalan sesuai Ika-Ika harapkan. Karena
betul bahwasanya IKSB itu adalah representasi dari IKA. Nah, jadi boleh kita kan apakah hak milik IKA, miliknya IKA, pemegang saham lah. Sahamnya IKA. IKA itu adalah pemegang saham IKSB. Itu kita wujudkan sama-sama dan alhamdulillah beliau-beliau itu duduk di majelis tinggi sebagai pengawas. Nah, mudah-mudahan jalurnya jalannya memang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk itu yang paling dekat tentu harus step by step ada perencanaan itu Pak Sapril, jangka pendek, jangka panjang. Nah, nangka jangka pendek itu apa? Adalah pelantikan pengukuhan dulu. Iko tentu harus kita cari ada keinginan dari orang awak supaya pelantikan pengukuhan ko besar. Dihadiri oleh gubernur, dihadiri oleh masyarakat banyak yang ngadu di Batam, ya kan, masyarakat Sumbar yang ada di Batam. Kalau bisa sebanyak waktu pelantikan tahun lalu, Pak Ketua. 2007 balik waktu itu karena berbarengan dengan Sumbar Expo. Apakah itu akan dibarengkan lagi? Ya itu terserah. Yang penting keinginan dari masyarakat tuh ya sebesar itulah. Kalau tidak akan lebih besar mungkin lebih sebesar itu dan dihadiri oleh gubernur. Memang nanti akan yang melantik itu adalah tetap ketua majelis tinggi disaksikan oleh gubernur. Artinya itu merupakan kebanggaan bagi orang awak yang ada di Batam. Itu yang paling dekat. Nah yang untuk jangka panjangnya tentu pengurus akan melakukan rapat kerja, menyusun program kerja terutama ya. Nah di situ mungkin majelis tinggi akan ikut dalam rapat-rapat kerja pengurus untuk ngawasi saja atau mungkin berikan masukan ke arah Siko lah, ke Iko mungkin lebih rancak, Iko mungkin kurang itu, atau mungkin Iko tidak akan jalan itu kan. Nah, itu Beko tugas majelis tinggi juga untuk mengawasi itu. Nah, rapat kerja itulah, setelah rapat kerja tentu akan ada rencana selama 5 tahun, tahunan, dan itu akan dipecah-pecah Beko. Nah itu kita awasi sama-sama, kita lupakan yang lalu, kita lihat ke muka gitu. Artinya Ambo jadi memang kini kok tidak ada friksi-friksi lah. Nah, kalau alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tidak ada, tidak serupa sebenarnya, tidak semenegangkan yang dulu. Sepertinya menegangkan, tapi kini kok alhamdulillah Allah cooling down kedolahnya dan saatnya kita berbuat. Nah, kalau dulu tuh saatnya berdebat, ini saatnya berbuat. Terus sana Soro Minang TV, Soro Minang TV itu sendiri mempunyai sebuah kepentingan, mempunyai sebuah kewajiban moral. Bagaimana ini semua apa yang disampaikan, keinginan masing-masing daripada para tokoh selama ini yang membidangi daripada IKSB tersampaikan kepada masyarakat. Jujur kami All Crew Soro Minang TV dan sanak sadonyo menghadirkan beliau-beliau ini adalah bagaimana kecemasan-kecemasan masyarakat di tingkat bawah itu tidak ada lagi pasca ini gitu. Artinya apa? Sebuah ketenangan bagi kami Soro Minang TV dapat menghadirkan beliau-beliau memberikan jawaban-jawaban setiap pertanyaan-pertanyaan liar yang muncul di tengah masyarakat. Karena suka atau tidak suka, kita tahu dengan berbagai perkembangan dunia media sosial, tidak ada masyarakat yang tidak tahu jadi di KSB gitu. Kami itu ya kan. Nah, mulailah dari sekarang alhamdulillah beliau berkomitmen bagaimana IKSB 2022-2027 akan berbuat dan tetap sesuai dengan ADART dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Oke, di sana sadonya sebelum kita tutup pertemuan kita dengan edisi khusus podcast kita bersama para tokoh yang hadir di studio pada hari ini, maka ambo baca-baca rupola dona nama nuli. Bapak Rizaldi Chan, Assalamualaikum, semoga IKSB makin maju dan solid, bermanfaat bagi masyarakat Sumbar yang ada. Amin. Oke. Berikutnya kami dari Sebuduk. Mantap, Pak Lis, terima kasih banyak. Muhammad Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakareta Sungai Kamuyang 50 kota. Hadir. Terima kasih banyak di sana. Lanjutnya Pak Andi Zamutra. Nah, co-host kami Baradai ya. Assalamualaikum Pak Arwin. Secara organisasi IKSB telah lama berkiprah di Kota Batam. Akankah IKSB telah terregistrasi di Kesbangpol di Batam, Pak? Kok swanta kok. Nanti ini kita singgung, tunggu ya. Betul. Betul Pak Andi, swanta lewat tanya Pak Andi, lupa gitu tentang hal itu.
Mudah-mudahan untung Pak Andi mengan. Joni Mulyadi, Agi Hataroy, siap Pak John. Sauti Ahmad Al Kauhar hadir from Taiwan. Woi. Pantau taruh SMT, terima kasih Dusana Sauti lagi di Taiwan ya. Sukses SMTV, terima kasih Pak Sauti, sukses juga untuk Pak Sauti. Jangan banyak jajan, beko penyakit tiba kemari ya. Jago-jago diri ya. Oke. Dusana Suara Minang TV, sebelum kita tutup, benar. Kita pernah satu kali dialog dan itu dihadiri oleh Kaban, Kepala YKS Bangpol. Kemarin satu minggu yang lalu kita podcast khusus Kaban, Pak Ibu Riyama. Di situ memang beliau sampaikan bahwasanya IKSB belum terregister di Kota Batam sebagai sebuah organisasi yang sebagai sebuah badan yang membawahi semua organisasi sosial yang ada di Kota Batam itu sendiri. Nah, itu Pak Andi waktu itu yang mapon. Jadi mohon entah Pak Arwin nanti ya, Pak Arwin tolong sampaikan, Iko mau tak mau harus menjadi target kita gitu. Bagaimana juga kita secara hukum terregister dan terdaftar di pemerintah Kota Batam itu. Walaupun secara de facto tidak ada pemerintah Kota Batam tidak mengakui IKSB itu gitu. Terima kasih Pak Masap. Masalah legalitas. Ya. IKSB itu buang benar. Ambo di showroom Minang TV juga menjadi narasumber dengan Bu Liamah selaku Kes Bangpol, Pak Riki Indra Kari, dan juga sama si Sapari Ramadan, Ambo sendiri. Juga kemarin terus dibuka Liamah, Bu Liamah aplikasinya, memang IKSB belum terdaftar memang di Kes Bangpol. Namun demikian ke Patang, Amulah bercerita langsung dengan Marion. Tugas yang utamanya nanti pertama beliau itu setelah pelantikan Niko, ya pelantikan akan mengutamakan masalah itu dulu. Legalitas. Legalitas ke Padang untuk udah diminta masing-masing IKA kalau diminta KTP masing-masing untuk dinotariskan. Betul. Di Kemenkumham. Dan kalau setelah turun di Kemenkumham nanti tentu tidak berapa lama bisa didaftarkan di secapeknya lah di Kemenkumham. Tapi niat baik itu sudah dilaksanakan ke Patang, masing-masing kita sudah memberikan KTP sama apa satu lain itu NPWP. NPWP. Ya mudah-mudahan dengan itu tetap kami pantau lah. Kami itu kewajiban dari Masjid Tinggi juga untuk menanyakan kepada umat sejauh mana kayaan itu ya. Mudah-mudahan Ketum itu bersemangat karena itu ibarat oto. Kalau udah ada STNK-nya jalan tuh gampang-gampang. Ya mudah-mudahan STNK-nya ada, SIM-nya ada kamu dibawa gitu. Karena banyak gunanya. Ya kalau masuk ke Bangpol itu banyak bisa mendapat nanti dana pembinaan ya dari Kes Bangpol dari pemerintah itu bisa kita terima. Ya mudah-mudahan ke depan saya rasa itu segera tugas didahului oleh seluruh ketum kita Pak AKBP Gunawan Marion ya. Ya itu ada komentar tentang itu? Itulah salah satunya mungkin hasil dari kami mengopi-ngopi di Kota Kalau nggak salah lah Mubes atau sebelum Mubes pun itulah kami bicarakan sama kandidat waktu itu boleh diketahui kandidat ya sama Kanda Mariot. Jadi waktu itu kami ketua IK yang istilahnya yang coba kupu itu adalah mengirim masing-masing kopi KTP dipotong di sama NPWP itu untuk mengurus legalitas akan didaftar di Kemenkumham. Itu lagi berjalan. Nanti selesai mungkin selesai pengukuhan dapo, kita mungkin minta klarifikasi ke ketua nanti. Sebentar. Untuk mungkin namo ya mungkin banyak bertanya pemirsa Minang TV orang wak risiko. Memang itu aturan yang baru. Kok yang nama kini dulu ikatan itu cuma tidak boleh di Kemenkumham juga tidak boleh ikatan lagi. Diganti dengan perkumpulan. Perkumpulan. Nanti kalau keluar itu supaya ada syarat-syarat seluruhnya tahu mungkin perkumpulan
keluarga Sumatera Barat. Jangan salah lah, kok lah bagi Salah dua ya. kok bagi dua bro? Enggak, itu aturan Iya, ya iya, itu. iya. Karena IKAI itu ikatan itu ikatan cendekiawan, ikatan kedokteran. Ya, itu yang ada ya. Itu yang ada. Profesi Ya, kalau jadinya. profesi lah ya, Iya, profesi. iya, iya. Tapi kalau masalah peguyupan itulah do. Perkumpulan. Ya, mudah-mudahan jangan apa namanya? Iko lah dua hari lah, Iya. tapi namun demikian, untuk keluarnya tetap namanya IKSB. Tapi kalau surat manyure nanti ke yang lain tetap IKSB. Saya rasa itu untuk supaya ketahui semuanya. Betul. Silakan Pak Rafki komentar itu. Kalau mungkin mau ke pengurus yang mengurus legalitas, itu mungkin cuman berpesan untuk kronologisnya tuh MUBES itu jangan sampai dihilangkan. Karena disitulah asalnya pengurusan kini dan itu dinotariskan kemudian didaftarkan ke Kesbangpol. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan di KSB itulah yang dipakai. Jangan dibuat anggaran dasar anggaran baru yang template-nya ada dinotaris kan. Kalau notaris itu kan banyak template kawan. Kami lah punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, itulah yang dipakai sebagai dasar di legalitasnya notaris gitu. Artinya di situ tidak terputusnya dengan, karena dulu ada kejadian di salah satu organisasi kita itu dinotariskan berubahnya jadi lembaga swadaya masyarakat LSM jadinya. Jadi itu yang kita harus hati-hati karena ketika merubah nama sejarah sejarah IKSB itu kan panjang, tetap dituangkan. Artinya kalaupun beko beko notaris yang bisa menjadikan perkumpulan, tapi tadi adalah disampaikan Pak Ketua Jo, ikatan itu tetap akan dipakai nama ikatan karena itu sejarah yang tidak bisa dibukan karena tokoh-tokoh kita Nalamu itu juga begitu banyak jasanya membesarkan nama IKSB itu. Jadi kita berharap tentu ADRT yang dipakai adalah ADRT yang disahkan di MUBES, kemudian kronologis MUBES itu dituangkan di dalam akte notaris, kemudian untuk nama IKSB jangan sampai hilang. Betul. Itu aja. Oke. Di sana Suara Minang TV, mudah-mudahan. Bagian siapa yang bertugas di pengurusan itu tuh? Kalau bidang-bidang apa tuh? Sekretaris ya, bukan bidang hubungan antar lembaga ada ya? Nah ya, berarti dakwah nggak jauh itu masih. Karena ketua hubungan antar lembaga awak. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya berkembang, alhamdulillah ada sesuatu informasi yang terbaru. Saya hendak ke depan bahwasanya bagaimana legalitas IKSB itu benar-benar ada secara de jure, hendaknya di tingkat pemerintah Kota Batam. Oke, di sana Suara Minang TV, terima kasih banyak komentar-komentar yang lama nonton, yang lama share, yang Allah mengirim bintang. Ledo Pak kameramen bintang nggak ada ya? Waduh, sedih ya. Kalau bisa ada 100 lah paling enak. Mungkin Pak Erison Ketua Solunto nanti akan mengirimkan bintang ke Suara Minang TV. Oke, di sana Suara Minang TV. Demikian pertemuan kita bincang-bincang khusus dalam podcast edisi 19 Januari tahun 2023 Kamis hari ko bersama para anggota Majelis Tinggi, pokok tokoh-tokoh Minang yang berperan penting di dalam bagaimana IKSB ke depan itu semakin jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya periode 2022-2027. Untuk itu di sana Suara Minang TV, kami all crew sebelum menutup acara tentu kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya kami yang ada di studio all crew Suara Minang TV ada yang salah kece, salah gaya, salah apapun dalam liputan khusus kita, tentu kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu adalah milik kami, maka kewajiban kami minta maaf kepada Dunsana Suara Minang TV semua. Safril Yubahar, Cici, Junaidi, AKP Purnawan Arwin pribadi, Rafki Rashid, Bapak Rafki Rashid, kami pamit undur diri dalam edisi kita pada malam hari ko dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.
Lambe di Oh ya, Dek. Oh, Harrison. Ya betul juga, betul sama juga. Lanjut. para ketua harus betul. Masuk lah, masuk. Pak PSB Masuk betul ya, itu betul ya. Betul. Kamera betul. Bisa betul. Sudah. Masih live ya. Masih live. Cari dulu. Iya, nu ke Jakarta. Carul ya. Nah, Bang Batiar ke Dumai. Bang Jal sakit. Beliau kan tingginya dulu. Dia juga rumah sakit. Nggak ada bocoran pelantikan belum. Bulan Maret. Kuat semua. Mau Pelantikan apa, Pak? PSB. Oke. jadi hari sana jadi ya, hari ini. Malam jadi ya. Oh ya. Belum ada. Undangan berapa? Hari Minggu ya? Hari Sabtu malam Minggu. Oh, malam Minggu. Itu bisa. Undang di WA aja tuh. Sabtu depan. Tuh.